Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan aspek fisik. Ya, aspek fisik. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tahapan prenatal. Tahapan prenatal itu tahapan sebelum dilahirkan. Jadi ketika bayi itu, ketika masih dalam kandungan. Dalam kandungan itu masih ingat ada 3 tahap, yaitu tahap germinal, kemudian tahap embrionik, dan tahap fetal. Kemudian lahirlah bayi itu. Ketika lahir, maka mulai terjadi perkembangan yang terjadi. Nah, kita sudah bahas juga di awal bahwa perkembangan ini, aspek-aspeknya itu kita bagi menjadi 3, yaitu perkembangan biologis, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosioemosional. Nah, untuk perkembangan biologis kita akan bagi menjadi 2, yaitu perkembangan fisik dan perkembangan motorik. Ya, kali ini kita akan bahas tentang perkembangan fisik. Nah, di perkembangan fisik ini sebenarnya kita ingat lagi bahwa ada prinsip dalam perkembangan itu, terutama di perkembangan fisik, yaitu ada prinsip cephalocaudal dan proximodistal. Masih ingat ya tentang cephalocaudal ini dan proximodistal? Cephalocaudal itu adalah prinsipnya bahwa pertumbuhan itu bergerak dari kepala ke bawah. Jadi kalau bahasa sederhananya dari top to bottom. Sedangkan proximodistal itu pertumbuhannya itu bergerak dari tengah tubuh ke samping tubuh. Contohnya sudah ya kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, tapi kalau nanti mau ditanyakan diskusi silakan. Nah, kemudian ketika lahir biasanya bayi itu akan dilihat secara fisiknya. Aspek fisik yang dilihat ini menggunakan skala Apgar. Jadi ketika baru lahir itu dicek ya dengan skala Apgar ini. Skala Apgar ini dibuat oleh Virginia Apgar. Ya, bertujuan untuk mengevaluasi kondisi bayi ketika lahir ya, dan menentukan apakah bayi itu membutuhkan perawatan medis atau tidak. Nanti yang dilihat itu ada 5, yaitu appearance, penampilannya ya. Jadi dilihat apakah kulitnya itu misalnya ada kebiruan, misalnya seperti itu, atau normal kayak gitu ya. Kemudian pulse, detak jantungnya. Kemudian yang dilihat lagi adalah grimace atau respon refleksnya, dan activity. Yang dilihat adalah tonus dari ototnya, dan respiration atau pernapasannya. Dari 5 ini nanti akan diberikan nilai. Nilainya itu biasanya berkisar dari 0 sampai dengan 2. Nanti ada ininya, ada rentangnya. Rentangnya misalnya skornya itu adalah 7 sampai dengan 10, maka seperti apa gitu ya. Kemudian misalnya nilainya itu kurang dari nilai berapa, nanti dia sehingga perlu perawatan medis atau seperti apa. Untuk lebih detailnya Anda bisa cek di buku yang kita gunakan, yaitu Papalia atau Santrok ya. Nah, nanti kita juga bisa diskusi di sesi diskusi. Nah, kemudian perkembangan fisik ya yang kita lihat tadi kita udah bahas bahwa ketika lahir akan dilihat dengan menggunakan skala Apgar. Kemudian perkembangan fisiknya seperti apa nih? Kita bisa lihat dari tinggi dan berat badannya, atau panjang ya, tinggi badan atau panjang badan. Ketika lahir itu biasanya rata-ratanya tinggi atau panjang badannya adalah 50 sampai dengan 55 cm. Sedangkan beratnya 3 sampai 3,5 kg. Usia 1 bulan biasanya terjadi pertambahan 2,5 cm per bulan. Sedangkan berat akan bertambah 5 sampai dengan 6 ons per minggu.
Di bulan keempat itu untuk tinggi badan masih mengikuti ya tadi ya, jadi ada pertambahan 2,5 cm per bulan normalnya. Dan kalau berat badannya di 4 bulan itu harusnya 2 kali berat lahir. Jadi misalnya lahirnya 3 kilo, maka di 4 bulan semestinya beratnya tidak kurang dari 6 kilo. Untuk umur 1 tahun tingginya itu yang bagusnya adalah 1,5 kali tinggi lahir. Sedangkan berat badannya 3 kali berat lahir. Umur 2 tahun tingginya kurang lebih 80 sampai 90 cm. Sedangkan beratnya yang bagus itu 11 sampai dengan 15 kg. Nah, kemudian kita akan bahas tentang perkembangan otaknya sedikit ya. Otak dan sistem saraf terdiri atas neuron-neuron. Ini kudu kita udah tahu ya. Jadi otak dan sistem saraf itu terdiri dari atas neuron-neuron atau sel-sel saraf yang berperan memproses informasi. Jadi di dalamnya itu banyak sekali neuron. Nah, neuron-neuron ini berkembang secara cepat di 2 tahun pertama setelah konsepsi berkembang. Masih ingat barangkali di pelajaran di biopsikologi juga dijelaskan ya bahwa terjadi peningkatan jumlah dendrit. Ya, dendrit akan terus menyebar semakin banyak dan juga akan banyak juga pembentukan sinap atau sinaptogenesis. Ini adalah gambar neuron. Nah, masih ingat ya gambar neuron ini ya. Ini ada inti sel atau nukleus, kemudian ini adalah badan selnya, kemudian yang panjang ini disebut dengan akson. Nanti akson itu ada sebagian yang dilapisi oleh selubung mielin. Dendritnya yang mana? Dendritnya yang ini. Dendrit ini ada bagian dari neuron yang berfungsi untuk menerima informasi dari neuron yang lain. Sedangkan akson dia menyampaikan informasi ke neuron-neuron yang lain. Nah, ini ada foto atau gambar dari penyebaran dendrit. Ketika lahir, itu dendrit itu seperti ini. Kemudian 1 bulan maka bertambah. 3 bulan bertambah, 15 bulan, dan pada puncaknya pada 24 bulan, 2 tahun pertama. 2 tahun pertama ini dendrit-dendritnya banyak sekali. Konon yang paling banyak itu di 2 bulan ini. Setelah itu justru terjadi penurunan justru karena Anda masih ingat ada istilahnya apoptosis ya, ada apoptosis atau cell program death. Itu masih ingat tentang cell program death atau apoptosis? Nanti kalau kurang paham, Anda bisa nanti kita bisa diskusi di bagian diskusi. Kemudian kita lanjut tentang perkembangan. Tadi kita udah bahas perkembangan fisik dari ketika lahir sampai dengan 2 tahun. Kemudian kita lanjut ke 2 sampai 6 tahun. Seorang anak yang sehat akan tumbuh sekitar 7,5 cm tingginya ya, bertambah 7,5 cm per tahun dan 2 kg per tahun yang normalnya seperti itu. Sehingga pada usia 6 tahun berat rata-rata anak adalah 21 kg dan tinggi rata-rata adalah 117. Tapi ini balik lagi, perkembangan fisik ini nanti tergantung juga dengan genetikanya, dengan kesehatannya dan nutrisinya ya. Jangan lupa apa yang ditulis di sini adalah rata-rata. Maka ingat tuh kayak di pelajaran statistik ada yang disebut dengan istilah simpangan baku. Maka mungkin saja ada terjadi simpangan misalnya umur 6 tahun beratnya 19 kilo. Apakah masih normal? Ya, masih normal juga gitu ya. Cuma rata-ratanya berdasarkan penelitian adalah 21 kg gitu. Kalau lebih atau kurang itu hal yang wajar selama tidak terlalu signifikan. Nah, ini perkembangan fisiknya ya sepanjang kehidupannya. Anda bisa lihat di sini ya, kalau kita menggunakan proporsi dari tubuh, maka kita bisa lihat ketika
pada fase fetal, pada fase prenatal sebelum lahir, di 2 bulan itu proporsi tubuhnya, misalnya kita buat proporsi, itu kepala dengan badan itu 50-50. Ya. Jadi 1:1, ya 1:1. Atau setengah, maaf setengahnya itu ada. Ketika 5 bulan di dalam janin, maka proporsinya 1/3 kepala itu besarnya. Ketika lahir, maka proporsinya menjadi 1/4. Ketika umur 2 tahun, proporsinya menjadi 1/5. Ya. 2 tahun 1/5. Di 6 tahun itu proporsinya menjadi 1/6. Ketika remaja, awal remaja 12 tahun itu proporsinya 1/7. Ketika dewasa itu 1/8. Nah, yang 1/8 ini tentu adalah konsep ideal ya. Jadi konsep ideal jadi kayak foto model itu tentu menggunakan proporsi ini. Nah, nanti Anda bisa lihat ya, Anda proporsi badannya kepala dibandingkan dengan badannya berapa proporsinya gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa bahas di sesi diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.